Salam jumpa anak didik kami kelas 9 dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Materi satunya adalah Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Nanti di materi satu ini kita akan membahas tentang pengalaman manusia akan kasih Allah, kemudian berbagai pandangan tentang sumber keselamatan, setelah itu manusia pada zaman ini, dan yang terakhir Allah sumber keselamatan yang sejati. Anak-anakku yang terkasih, berbicara tentang keselamatan, setiap orang itu pasti mendambakan keselamatan dalam hidupnya. Tidak ada orang yang ingin binasa atau celaka. Setiap orang pasti ingin selamat. Kata selamat sendiri sangat dekat dan akrab dalam kehidupan kita. Kita sering mengucapkan kepada orang dan orang juga sering mengucapkannya kepada kita. Misalnya, selamat pagi, selamat berbahagia, selamat makan, selamat jalan, selamat Natal, selamat ulang tahun, selamat atas pernikahan dan sebagainya. Nah, anak-anak yang terkasih, apa sih artinya selamat? Selamat artinya luput dari, lepas dari, atau bebas dari bahaya, bencana atau malapetaka, sehingga kita hidup dalam damai, tenang, dan tentram. Itulah yang kita butuhkan, yakni kedamaian dan ketentraman dalam hidup. Tetapi, keselamatan yang akan kita pelajari dan pahami dalam materi ini lebih daripada itu, yakni selamat berarti lepas dari, luput dari, atau bebas dari hukuman kekal. Kita memiliki harapan ketika kita sudah beralih dari kehidupan di dunia ini, kita ingin hidup abadi bersama dengan Allah di surga dan menikmati kebahagiaan kekal bersama dengannya. Baiklah anak-anakku yang terkasih, Allah menawarkan keselamatan itu kepada kita dan kepada seluruh umat manusia. Mengapa? Karena kita begitu berharga di mata Allah. Dan Ia juga mengasihi kita. Itu terungkap di dalam Yesaya bab 43 ayat 4a yang mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kemudian di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini Injil Yohanes bab 3 ayat 16 mau menegaskan bahwa sedemikian besar kasih Allah kepada manusia, maka Ia mengutus Yesus Kristus putranya untuk menyelamatkan kita. Jadi, anak-anakku yang terkasih, Allah menawarkan keselamatan itu kepada kita dan kepada seluruh umat manusia karena Dia begitu mengasihi kita. Nah, anak-anakku yang terkasih, sekarang kita akan melihat tanggapan manusia terhadap tawaran kasih Allah. Dan kita juga akan melihat sumber-sumber keselamatan yang keliru. Yang pertama, tawaran kasih Allah itu ditanggapi secara berbeda-beda oleh setiap orang, setiap pribadi. Ada yang menerima ketawaran itu, lalu menyerahkan dirinya kepada Allah untuk diselamatkan. Ia juga menjaminkan keselamatannya hanya kepada Allah. Kemudian ada juga orang yang menolak keselamatan itu dengan mencari sumber-sumber keselamatan yang lain, misalnya dengan cara mencari jimat, benda-benda gaib, mantra-mantra, atau yang lain di luar diri Allah yang dijadikan sebagai jaminan atas keselamatannya. Begitu jugalah yang dijumpai oleh Rasul Paulus dalam perjalanannya menuju ke Athena. Silahkan anak-anak baca di dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Nah, anak-anakku, berdasarkan Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34 yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus adalah yang pertama,
Ketika ia tiba di Athena, ia melihat ada begitu banyak patung-patung berhala. Kepercayaan orang-orang Athena terhadap patung-patung berhala yang mereka yakini memiliki kekuatan gaib dan mampu melindungi hidup mereka, dan ini membuat hati Paulus sedih. Kemudian Rasul Paulus itu sendiri mewartakan Allah itu sebagai pencipta alam semesta dan juga sebagai sumber keselamatan kepada orang-orang yang tinggal di Athena. Tetapi apa jawaban mereka? Ada yang menerima kemudian menyerahkan dirinya untuk diselamatkan oleh Allah, dan ada juga yang menolak pewartaan Rasul Paulus dengan tidak menerima Allah sebagai sumber keselamatan bagi mereka. Nah, anak-anakku yang terkasih, sikap dan perilaku orang Athena tersebut juga dapat kita temukan dalam kehidupan kita dewasa ini, di mana kita menggantungkan hidupnya pada berhala-berhala modern di zaman ini. Misalnya, menggunakan HP atau media sosial lainnya secara berlebihan, menjadikan kekayaan untuk hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan melihat ada 3 pandangan yang keliru tentang sumber keselamatan, yaitu yang pertama, keselamatan yang bersumber pada barang-barang duniawi. Keselamatan ini diukur dari kemampuan seseorang untuk mengumpulkan harta benda atau barang-barang duniawi. Mereka merasa tidak membutuhkan Allah lagi, karena segala sesuatu di dunia ini dapat diatasi dengan harta yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, keselamatan yang bersumber pada kekuatan gaib. Keselamatan ini adalah keselamatan hidup yang bersumber pada benda-benda atau mantra-mantra yang menyimpan kekuatan gaib. Kekuatan gaib ini dipuja sebagai sumber keselamatan sehingga kehendak Allah dilupakan. Dan yang terakhir adalah keselamatan yang bersumber pada pengetahuan dan teknologi. Keselamatan yang bersumber pada pengetahuan dan teknologi ini mengarah pada kemajuan pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dengan kemajuan itu, mereka merasa dapat memperpanjang hidupnya dengan adanya alat teknologi yang mereka gunakan. Mereka mulai lupa bahwa hidup dan mati adalah milik Allah, dan tidak ada seorang pun yang dapat melawan kehendak Allah. Nah, jadi anak-anakku sudah jelas ya, 3 sumber keselamatan yang baru saja Ibu jelaskan itu harus kita hindari di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan melihat Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Nah, anak-anakku, pandangan yang keliru tentang keselamatan ini tidak bisa kita hindari dan pasti ada di dalam kehidupan manusia. Namun kita tahu bahwa sumber keselamatan yang sejati hanya bisa kita temukan di dalam diri Allah, seperti yang dinyatakan di dalam beberapa kutipan kitab suci berikut ini. Yang pertama, berdasarkan kitab Yesaya bab 43 ayat 11 yang mengatakan bahwa Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kemudian Yesaya 60 ayat 16 mengatakan, Akulah Tuhan, juru selamat dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Kemudian Yesaya 63 ayat 1 juga mengatakan, Akulah yang menjadikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Jadi bagi orang beriman, tidak ada kekuatan lain yang menyelamatkan manusia selain Allah. Nah, sekarang anak-anak yang terkasih, tanda kasih Allah yang menyelamatkan di dalam kehidupan kita ada begitu banyak. Di sekolah misalnya, ada guru sebagai tanda keselamatan yang membimbing dan mengajarimu dengan baik sehingga bebas dari kebodohan, dari keterpurukan, dan dari keterbelakangan. Atau membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran sehingga mereka bisa mengerti dan sebagainya. Kemudian di dalam keluarga ada orang tua sebagai tanda keselamatan yang membimbing dan mengajari kita tentang nilai-nilai kehidupan.
Kemudian di gereja ada pemimpin agama sebagai sarana keselamatan. Bagi kita orang Katolik, terlibat secara langsung dan berperan aktif di dalam perayaan-perayaan sakramen itu menjadi sarana bagi kita untuk menghayati kehadiran Allah yang menyelamatkan. Dan terakhir, di dalam kehidupan bermasyarakat ada tetangga dan juga masyarakat yang lain yang bisa menjadi tanda keselamatan atau tanda kasih Allah kepada kita. Akan tetapi, tanda kasih Allah yang paling besar yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan soal-soal dan kalian silakan menjawabnya di rumah. Soal yang pertama, tuliskanlah tanda-tanda kasih Allah yang menyelamatkan dalam kehidupanmu, baik itu di dalam keluarga, di sekolah, di gereja, maupun di masyarakat. Apa saja tanda kasih Allah yang kamu alami dalam keempat lingkup tersebut? Yang kedua, apa tanggapanmu, apa reaksimu, atau apa jawabanmu terhadap tanda-tanda kasih Allah yang pernah kamu alami dalam keempat lingkup tersebut? Baik itu di keluarga, di sekolah, di gereja, maupun di masyarakat. Dan yang ketiga, apa kamu pernah menjadi tanda kasih Allah bagi orang lain di dalam keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat? Dan yang keempat, apa yang telah kamu lakukan yang menunjukkan bahwa kamu adalah tanda kasih Allah bagi orang lain? Jadi apa yang sudah kamu lakukan? Kemudian yang kelima, kerjakanlah latihan soal di LKS Agama Katolik, itu tepatnya di halaman 6-8. Bagian pertama ada 10 soal pilihan ganda, kemudian bagian kedua ada 10 soal isian, dan bagian ketiga ada 5 soal esai. Silakan itu dijawab. Kemudian yang terakhir, buatlah puisi dengan tema Aku Mengandalkan Allah. Jadi kalian silakan membuat jawabannya di rumah di selembar kertas. Jadi cukup sekian hari ini materi yang akan Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.